penghapusan, diantaranya kita memerlukan untuk awalan anestesi, itu bius lokal. Oh, dibius dulu ya? Ya, dibius dulu. Karena kalau langsung lumayan. Jadi kan penembakan itu rasanya sebenarnya mirip-mirip kayak ditato, cuman sedikit lebih sakit gitu. Lebih sakit sedikit seperti itu. Setelah dianestesi lalu ditunggu sekitar setengah jam. Sebenarnya lebih lama lagi lebih bagus, 1 jam, supaya si anestesinya lebih bekerja seperti itu. Setelah itu baru dilakukan penembakan. Setelah penembakan baru ada perawatan lainnya seperti itu. Lumayan lah. Kayak ditato deui. Abdul Ar-Rahman Kang. Kalau sudah intinya Hasan Bernanya. orang mana biasa kan? Belakang aja. Memang nu mudah mah nu warna hitam, anu rada sesama warnanya, terutama koneng merah. Nominasi Full iya na, janten Kang Cecep ngupul Ar-Rahman ya di tim Kodas ya hadiah. balik Ya. Dia bermanfaat. Hijaunya tetap istiqomah. Sebenarnya jika kita mentato itu, kita menanamkan tinta di antara kulit dan daging atau di atasnya daging tapi di bawahnya kulit. Pada dasarnya saat tato ditempatkan pun sebenarnya tubuh kita akan mencoba untuk menyingkirkannya. Karena tubuh mengenali ada benda asing yang masuk. Disitulah kekebalan tubuh kita datang mencari benda ini, lalu sel darah putih datang untuk menyingkirkan pigmennya. Namun sel darah putih merupakan sel yang sangat kecil, di mana butiran pigmen dari tinta strukturnya relatif lebih besar jika kalian melihatnya di dalam mikroskop. Sel darah putih itu datang dan mencoba menelan butiran pigmen tersebut. Namun karena sel darah putih sangatlah kecil dan butiran pigmennya cukup besar, sehingga cukup sulit untuk mengunyahnya dan membutuhkan jangka waktu yang panjang. Ibaratnya seperti seekor tikus mencoba mengunyah dan menghabiskan seekor gajah. Itulah mengapa tato itu permanen. Maka disinilah fungsi helium neon laser atau sinar yang digunakan alat laser penghapus tato ini untuk memecah partikel atau sel tinta itu menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, sehingga sel darah putih bisa mengunyah partikel dari tinta yang sudah dipecah tadi, membawanya ke kelenjar getah bening, lalu membuangnya ke hati, dan dikeluarkanlah melalui limbah atau cairan yang keluar di dalam tubuh, misalnya melalui keringat atau urin. Perlahan tato yang ada di tubuh kita pun akan hilang. Langsung jadi mana kan? Cecep Jalani. Tapi di mana? Di Ciawi. Motifnya dulu apa sih mau ditato? Oh, kalau itu karena gimana ya dulu bawaan obat-obatan itu narkoba lah istilahnya, bawa pergaulan ini. Kalau dari dasarnya gimana? Nah, lebih sakit pas ditato atau pas dihapusnya? Sama aja. Oh, sama aja. Tapi masih bisa ketahan gitu. Tahan. Terus katanya gimana lagi setelah proses ini? Oh, nanti bulan depan kesini lagi dihapus lagi, soalnya kan tahapan-tahapannya banyak, treatmentnya sampai 4, kadang lebih 10 sampai habis aja gitu. Ada pantangan nggak makanan atau Kayaknya sih ada. Kalau menurut saya kan jangan makan telur aja gitu, kayak asin-asinan kayak gitu. Terus harus minum ya vitamin C. Kenapa mau dihapus? Pengen memperbaiki kayak dulu lagi gitu ya. Berarti ada perasaan menyesal ya? Menyesal banget lah. Itu
Itulah tadi kegiatan menghapus tato yang diselenggarakan di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Mungkin pesan yang ingin kita sampaikan di sini, selain memang tato itu dilarang oleh beberapa agama, dari segi medis pun kami hanya mengingatkan saja jika kamu ingin membuat tato, pastinya sekarang kamu tahu apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu tato ke tubuhmu itu berarti kamu rela memasukkan bahan kimia atau benda asing ke dalam tubuhmu dalam jangka waktu yang panjang, yang tidak seharusnya ada di situ. Pikirkan lagi baik-baik karena lebih sulit untuk menghilangkan tato daripada membuatnya. Oke, cukup sekian episode Herbal TV kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda, keluarga, dan orang-orang sekitar Anda lainnya.